Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sedalam-dalamnya, dengan limpahan rahmat, barakah dan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan umur yang panjang sehingga tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah dalam keadaan sehat afiat, penuh dengan rahmat dan barakat. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling barakah untuk kita, Ramadan yang paling bermanfaat untuk kita, Ramadan yang akan bisa merubah diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia-manusia yang bisa selamat dari api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Ramadan tahun ini kita benar-benar gunakan kesempatan yang emas ini untuk meningkatkan berbagai amal perbuatan kita, amal-amal saleh kita, walaupun dalam kondisi dan situasi wabah corona yang ini ya, tapi insya Allah akan banyak hikmahnya karena otomatis sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita supaya banyak aktivitas di rumah, kita tidak banyak bekerja di luar rumah, maka banyak waktu luang kita untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah dan kegiatan yang diridhai oleh Allah. Mari kita niat dengan kuat bahwa Ramadan ini Ramadan yang penuh insyaAllah dengan amal-amal saleh yang lebih dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Mari kita banyak khatamkan Quran. Kalau tahun kemarin kita khatam sekali, mari kita bisa khatam 2, 3 kali atau 4 kali. Kalau kemarin kita tidak banyak mengaji syariat Allah, kesempatan kita berada di rumah ini, kita ikuti santren Ramadan yang diadakan oleh Pesma Al-Iqbal ya, untuk bisa kita ikuti dengan jadwal-jadwal yang sudah kita ketahui sehingga akan menambah ilmu khazanah keilmuan Islam kita. Demikian pula kita isi dengan berbagai macam aktivitas yang lain, salat sunnah, kemudian tetap kita laksanakan salat wajib berjamaah walaupun di rumah, salat tarawih berjamaah dengan keluarga ya, dan demikian kita isi untuk talabul ilmi. Kali ini live kita subuh jam 5 hingga jam 6 insyaallah tiap hari di bulan Ramadan, dan nanti juga sore dan malam hari, terus 3 kali untuk jadwal saya. Kita isi dengan kajian fikih untuk jam 5 pagi ini, dan nanti kita akan buka tanya jawab seputar fikih puasa ya, relevan dengan keadaannya kita pada bulan Ramadan, bulan puasa. Kita bahas mengenai syariat puasa, sehingga bagaimana puasa kita ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kalau melaksanakan ibadah tanpa dengan dasaran ilmu, maka ibadah kita tidak sempurna, bahkan ibadah kita bisa tidak diterima. Sebagaimana Sahih Zubair mengatakan, wa kullu ma bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
tepat sekali kita di awal Ramadan dan terus kita akan belajar syariat puasa sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kita akan bahas yang pertama adalah definisi puasa itu sendiri. Ya, secara etimologi, secara bahasa, ya, kalau dalam bahasa Arab namanya lughawi atau lughatan, puasa itu maknanya al-imsak. As-shaum bimana al-imsak. Mana al-imsak adalah menahan diri secara mutlak. Menahan diri apa saja, ya, mencegah diri kita dari bicara, mencegah diri kita dari makan, dari minum, dari berkumpul dengan pasangan kita, itu disebut puasa, disebut shaum atau imsak. Bagaimana Sayyidatina Maryam di dalam surat Maryam, firman Allah Subhanahu wa taala, surat Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni nadartu lirrahmani shauma falam ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku nazar, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, shauma, nazar untuk puasa. Puasa untuk apa? Falam ukallimal yawma insiya. Pada hari ini sekali-kali aku tidak akan berbicara dengan manusia. Beliau mengatakan Maryam tidak berbicara dengan manusia, tapi dengan menggunakan istilah saum. Karena apa? Imsak dari kalam, menahan diri dari kalam. Ya, gitu. Kemudian perintah puasa ini, ya, aslinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian terus-menerus atau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini dan juga hadis Nabi SAW yang Rasulullah berfirman, Rasulullah SAW bersabda bahwa bunya Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis sahih. Bahwa didirikan, ditegakkan Islam ini dengan 5 sendi. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Maka dari dasar Quran dan hadis Nabi SAW ini, maka jadilah puasa ini merupakan amalan fardu yang wajib tiap-tiap muslim yang mukallaf untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Ya, tahun dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Munawwarah, tahun kedua Hijriah, maka datanglah perintah puasa ini pada bulan Sya'ban. Dan Nabi besar Muhammad SAW sejak beliau diperintahkan oleh Allah dalam syariat puasa, seumur hidup beliau puasa, menangi puasa itu 9 kali. Ya, dalam kehidupan beliau sejak diperintahkan hingga beliau wafat, beliau menangi 9 kali puasa, menemui Ramadan 9 kali. Dan dalam 9 kali itu, 8 kalinya beliau berpuasa 29 hari. Jadi bertepatan waktu itu bulan Ramadan yang dialami Rasulullah jumlah harinya 29. Ya, kemudian satu kali beliau mengalami puasa jumlah harinya 30. Jadi memang bulan Hijriah itu hanya salah satu dari dua. Jumlahnya 29 dalam satu bulan atau 30. Kalau mengenai Ramadan ini nanti
perhitungannya pakai ru'yah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama juga menggunakan dengan hisab. Tapi zaman Rasulullah SAW beliau melaksanakannya dengan ru'yah. Dan Ramadan, kalimat Ramadan ini dari asal muasalnya Ramda, yaitu adalah sangat panas. Suasana sangat dulu orang Quraisy zaman-zaman jahiliyah dulu ketika datang waktu untuk menamakan bulan-bulan, pas menamakan bulan Ramadan itu dalam keadaan panas yang betul-betul luar biasa, terik matahari yang luar biasa, sehingga bulan itu dinamakan bulan Ramadan yang berasal dari kalimat Ramda, artinya syadidul har, sangat panas. Ya, sebagian ulama mengatakan kenapa disebut Ramadan, karena yarmidud dunub yahriquha, yaitu membakar dosa-dosa. Ya, membakar dosa-dosa. Memang dengan puasa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kita berpuasa. Ya, kita singgung sedikit tentang keutamaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang keutamaan berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makalah dan minumlah kalian hani'an, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan penuh dengan segala macam makanan di surga, itu maksudnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai balasan bagi kalian di hari-hari yang kosong. Di hari-hari kosong. Para ulama mengatakan bahwa ayyamul khaliyah, hari-hari yang kosong itu artinya hari-hari yang kamu telah meninggalkan makan dan minum. Jadi meninggalkan makan dan minum waktu kita puasa disebut sebagai ayyamul khaliyah. Jadi pahala bagi orang-orang yang meninggalkan makan dan minum, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kulu washrabu hani'an. Ya, makanlah dan minumlah kamu dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, was-saimina was-saimat wal hafidina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan, wal hafidina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluan mereka untuk tidak berselingkuh, baik laki-laki atau perempuan, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki yang perempuan. A'adallahu lahum, Allah telah mempersiapkan mereka maghfiratan, dipersiapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Ya, janji Allah kepada orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki dan perempuan, bahwa mereka mendapatkan maghfirah wa ajran 'azim, dapat pengampunan dosa-dosanya dan akan mendapatkan pahala yang agung. Dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha ila 700 dhifin. Setiap pahala, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat ganda hingga 700 lipat ganda, illa siyam, kecuali puasa. Fa huwa li wa ana ajziyun bih.
Sesungguhnya puasa itu untuk saya dan akulah yang langsung akan membalasnya. Jadi kalau balasan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar lagi, tidak bisa dihitung dengan hitungan 10 atau sampai 700.000 ganda. 700 ganda. Disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu man shoma yawman fi sabilillah ya ba'adallahu minhu jahannama masiratan mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalannya Allah, maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari neraka jahanam dalam perjalanan 100 tahun perjalanan. Rasulullah juga bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, farhatun idza aftara fariha. Jadi faham idza aftara fariha. Apabila ketika dalam keadaan buka puasa, maka dia bahagia dengan buka puasanya itu. Wa idza laqiyallahu fariha bisawmi. Dan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka dia akan bersenang dan berbahagia karena melihat balasan yang begitu besar dari pahala puasanya. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Samtus shaimi tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'ahu mustajab, wa amalahu mudha'af." Bahwa diamnya orang yang berpuasa itu akan dinilai tasbih. Kita diam saja, tidak berbuat apa-apa, nilainya tasbih. Apalagi kalau kita baca Quran atau istighfar, maka akan lebih lagi. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidur, kita dalam kondisi menjalankan ibadah puasa, maka dinilai ibadah. Wa du'a'uhu mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan amal perbuatannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga, "As-siyamu junnatun wa hisdun hasinun minan nar." Puasa itu merupakan tameng, ya, merupakan tameng dan benteng yang kokoh dari neraka. Jadi insya Allah apabila kita melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, ya, maka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa puasa Ramadan ini, ya, disebutkan bahwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hari-hari di bulan Ramadan ini 10 hari pertama adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahannya akan dicurahkan maghfirah, pengampunan dari Allah, dan 10 hari yang terakhir itqun minan nar, dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka, insyaallah. Itu mengenai fadilah puasa, ya, walaupun masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah mengenai keutamaan puasa. Kemudian kita bahas puasa itu ada 4 hukum, ya. Di dalam syariat Islam puasa itu ada 4 hukum. Pertama, hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Ya, kapan apa saja puasa wajib itu, dan apa saja puasa yang disunahkan, dan apa saja puasa yang dimakruhkan, bahkan ada apa saja puasa yang diharamkan. Ya, gitu. Adapun puasa yang wajib itu ada 6. Ya, ada 6 keadaan atau 6 kasus bahwa puasa itu hukumnya wajib. 1, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan seperti sekarang ini adalah wajib, karena memang ini adalah rukun Islam. Yang kedua, puasa qadha. Ya, puasa qadha. Puasa qadha artinya bahwa
kita punya hutang puasa, ya, Ramadan, seperti orang perempuan yang nifas, perempuan yang haid, maka waktu Ramadan orang yang sakit sehingga dia tidak mampu karena berat sakitnya, maka dia tidak puasa. Nah, maka nanti setelah puasa Ramadan di bulan Syawal atau bulan-bulan berikutnya, dia wajib mengqadha. Maka itu adalah puasa wajib. Yang ketiga adalah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah adalah puasa sebagai pengganti, ya. Pengganti seperti orang yang berpuasa disebabkan karena membunuh tanpa sengaja, maka dia wajib mengkafarahi puasanya itu. Seperti kafarah yamin juga, orang yang sumpah kemudian orang itu tidak menepati sumpahnya, maka dia harus mengkafarahinya, di antaranya ada dengan puasa. Kemudian itu adalah wajib. Yang keempat, puasa wajib yang lainnya adalah puasa sebagai pengganti dam, ya, pengganti denda dalam haji. Sebagai denda apa namanya, dam haji. Jadi orang yang haji apabila dia seperti haji kiron atau haji tamattu, orang itu kena denda. Denda itu bisa memilih, dia bisa menyembelih kambing, ya, di sana, atau dia ganti dengan puasa selama 10 hari. Itu namanya puasa pengganti penyembelihan kambing, pengganti fidyah. Kemudian yang kelima adalah puasa istisqa, perintah dari amir atau khalifah. Jadi kalau ada paceklik, ya, tidak turun hujan, maka pemerintah bisa memerintahkan rakyatnya sebelum istisqa untuk puasa selama 3 hari. Ya, kemudian pada hari yang ketiga saat dia berpuasa, masuk ke berkumpul di lapangan untuk sholat istisqa. Itu karena merupakan perintah dari pimpinan atau pemerintah, dalam ini hakim, maka kita wajib berpuasa. Puasa wajib yang keenam adalah puasa nazar. Jadi kita kalau sudah nazar puasa, walaupun itu adalah sebenarnya bukan wajib, bisa menjadi wajib. Contohnya, kita mengatakan bahwa saya nazar jika saya lulus ujian, maka saya akan puasa 3 hari pada bulan berikutnya. Maka begitu kita lulus ujian, karena kita nazar, kita wajib puasa 3 hari. Itu adalah 6 puasa yang wajib. Kemudian puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah itu banyak, puasa sunnah, dan itu adalah asli dari hukum puasa, sebenarnya adalah sunnah, kecuali di bulan Ramadan ini saja. Ya, puasa yang sunnah dibagi 3. Ya, yang pertama adalah puasa sunnah yang tahunan. Terjadi sunnah itu adalah tahunan. Seperti puasa di hari Arafah. Kemudian puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura. Kemudian adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian adalah puasa di bulan-bulan yang hurum, yang dimuliakan, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Haram. Kemudian adalah puasa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali tanggal 10, ya, tanggal 1, 2, tanggal 9 dan lain-lainnya. Itu adalah puasa yang terulang, puasa sunnah yang terulang setahun sekali. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah yang terulang bulanan, ya, bulanan. Ya, seperti puasa di hari-hari putih. Di hari putih adalah hari setiap bulan Hijriah,
pada tanggal 13, 14, dan 15. Kenapa disebut hari putih? Karena malam itu bulannya sempurna, ya, sehingga seolah-olah tidak ada malam hari, karena siang hari ada matahari, malamnya penuh ada bulan. Tanggal 13, 14, 15 malam disebut hari-hari putih. Kemudian juga puasa hari-hari hitam, ya, puasa hari-hari hitam sebaliknya, ya, tidak ada bulan pada malam harinya itu. Tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Itu juga tiap-tiap bulan Hijriah, ya. Itu adalah puasa yang terulang bulanan. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang terulang mingguan, ya, yaitu adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Disebutkan bahwa semulia-mulia puasa sunnah adalah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, ya, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa dan sehari tidak. Kemudian kapan kita dimakruhkan puasa? Kapan puasa itu hukumnya makruh? Yaitu adalah ifradu yaumul jum'ah wa sabat awil ahad, yaitu orang yang dia puasa sendiri, tidak ada hubungan apa-apa, sepuasa Jumat, hari Jumat saja. Pokoknya saya puasa setiap hari Jumat, saya puasa, itu makruh. Atau setiap hari Sabtu saya puasa, setiap hari Ahad saya puasa. Nah, ada masalah apa kamu puasa? Nah, pokoknya saya mau sholat puasa sunnah hanya hari Jumat, makruh, ya. Kemudian puasa dahar, yaitu puasa sepanjang tahun, kalau akan membahayakan. Jadi pokoknya orang itu puasa terus tiap tahun, setahun penuh dia puasa, padahal dia punya fisik lemah. Maka kalau sampai membahayakan seperti itu, atau menjadikan dia akan susah untuk menjalankan kewajibannya atau menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya, maka itu jadi makruh. Kemudian kapan puasa itu hukumnya haram? Ya, ada dua bagian, ya, ada dua bagian. Yang pertama, haramun ma'as sihah. Orang itu sehat, ya, tetapi diharamkan puasa. Kapan? Wa huwa shaumu zaujah bidun idzni zaujiha, yaitu adalah puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Ya. Ada suami, ada istri di rumah, ya, karena memang kewajiban yang paling utama bagi seorang istri itu adalah melayani suami. Maka kalau dia puasa tanpa izin suaminya, maka pelayanannya kepada suami akan berkurang, terutama pelayanan yang sifatnya batiniah. Maka kalau dia belum izin suami atau tidak diizini suami, justru dia akan haram, bukan lagi dapat pahala. Kemudian yang kedua adalah puasanya hamba sahaya tanpa izin tuannya. Zaman-zaman dulu itu ada hamba sahaya, dia juga tidak boleh dia berpuasa tanpa izin juragannya. Kemudian yang kedua adalah puasa yang diharamkan karena tidak sehat, ya. Bukan sehat, apa namanya? Puasa yang diharamkan dan juga tidak sah. Yang pertama tadi, puasa itu haram hukumnya, tapi masih sah-sah saja. Haram tapi masih sah-sah saja. Yaitu puasanya seorang wanita tanpa izin suaminya. Kalau dia nekat puasa, puasanya tetap sah, tapi haram. Demikian juga puasa
hamba sahaya tanpa izin tuannya. Puasanya sah tapi haram. Kemudian yang kedua adalah puasa haram hukumnya dan tidak sah, ya, tidak sah, batal, tidak diterima. Itu apa? Puasa pada hari raya Idul Fitri dan puasa pada hari raya Idul Adha. Yaitu hari raya adalah hari makan dan minum, maka diharamkan kita berpuasa pada tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri dan tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Namanya tasyrik itu namanya tasyrikul luhum, ya, syarakatul luhum. Syarak itu memotong-motong, mencacah-cacah, memotong-motong daging. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan waktu itu adalah waktu untuk orang bermakan-makan dan minum. Pada tanggal 11, 12, dan 13 itu adalah waktu kita menyembelih binatang korban kita, baik onta, sapi, ataupun kambing. Maka kita makan minum dengan kambing, dengan sapi, dan dengan onta, maka kita di hari-hari itu diharamkan kita puasa. Kemudian yang keempat adalah puasa pertengahan terakhir di bulan Sya'ban. Kita tidak ada qada Ramadan, umpamanya. Juga kita tidak memiliki puasa rutin Senin Kemis. Tahu-tahu pada tanggal 16 Sya'ban ke atas, tahu-tahu kita puasa. Saya mau puasa. Kamu sudah punya kebiasaan puasa belum? Kemarin-kemarin tidak ada kebiasaan. Punya puasa Daud, tidak. Kebiasaan Senin Kemis, tidak. Tidak ada kebiasaan, tapi tahu-tahu dia di akhir bulan Sya'ban dia puasa. Sunnah, maka itu hukumnya haram. Ya, akan tidak haram jika memang dia punya kebiasaan Senin Kemis, pas di akhir Sya'ban tetap Senin Kemis boleh. Atau dia memiliki kebiasaan puasa Daud, ya, pas di akhir Sya'ban, ya tidak apa-apa. Memang dia punya kebiasaan gitu. Tapi kalau tidak ada kebiasaan Senin Kemis atau Daud, tahu-tahu di akhir Sya'ban, mulai dari tanggal 16 ke atas dia puasa gitu, maka hukumnya justru haram. Kemudian puasa di hari Syak, di hari yang meragukan. Nah, hari meragukan ini seperti hari ini, hari Jumat ini tadi malam itu tanggal 29 Sya'ban. Nah, hari ini, hari Kamis kemarin itu, hari Kamis kemarin, waktu tanggal 23 April 2020, itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Hari Jumat ini bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi tanggal 30 Sya'ban. Nah, maka ini disebut hari Syak, kecuali ada pengumuman dari pemerintah. Ya, seperti tadi malam ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa sudah terkelihatan hilal. Ya, hilal kelihatan, ya, bulan sabit kelihatan, maka diumumkan pemerintah bahwa tanggal 24 April adalah tanggal 1 Ramadan, maka kita berpuasa. Tapi kalau seandainya di satu tempat yang mana kita tidak bisa mengakses berita, ya, tidak bisa mengakses berita, dan kita ada hitungan bahwa kita berada di posisi tanggal 29, apakah besok puasa Ramadan, atau besok masih Sya'ban, itu namanya hari yang meragukan. Maka pada hari yang meragukan, di mana kita tidak ada akses informasi, maka kita justru dilarang berpuasa. Ya. Dibolehkan puasa pada hari Syak. Itu diantaranya kasusnya apabila kita memiliki puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa qadha, maka tetap dibolehkan.
puasa di hari Syak itu. Karena memang kita punya qadha, mengganti Ramadan, atau kita punya kafarah, atau kita punya nadar, atau kita memiliki wiritan tadi itu, jadi kebiasaan pada waktu tanggal hari Syak itu, kita pas jatuh hari Senin, hari Kamis, maka boleh kita puasa untuk sunnah wiritan kita tadi itu. Atau juga kita sebelumnya sudah puasa, jadi pada awal Sya'ban kita memang puasa, niat saya mau puasa pas full bulan Sya'ban, maka pas pada hari Syak berlanjut juga tidak apa-apa. Itu adalah puasa yang diharamkan. Ya, sekarang pembahasan yang terakhir untuk kali ini, dan habis ini saya akan buka tanya jawab, adalah syarat-syarat sahnya puasa. Ya, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi di dalam syariat Islam perlu diketahui ada yang namanya syarat, ya, ada yang namanya rukun. Syarat sahnya puasa, ada yang namanya rukun puasa. Jadi kita harus bisa membedakan apakah yang disebut. Ada juga yang namanya syarat wajibnya puasa. Jadi ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa, ada rukun puasa. Sekarang yang kita bahas adalah syarat sahnya puasa dulu. Apakah yang disebut dengan syarat sahnya puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan ibadah puasa, dan syarat tersebut, hal-hal yang dipenuhi tersebut harus berkelanjutan sampai puasa itu selesai, ya, agar puasanya diterima. Jadi hal-hal ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraru fihi, itu adalah definisi daripada syarat. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menjalankan ibadah puasa, dan keberadaannya tadi itu berlanjut sampai puasanya selesai. Itu makna daripada syarat. Adapun syarat sahnya puasa itu ada 4. 1, Islam. Jadi orang yang mau menjalankan ibadah puasa, dia harus Islam dulu. Kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak memenuhi syarat. Berarti walaupun dia puasa, ya tidak sah, karena dia bukan orang Islam. Jadi dia harus menjadi posisi seorang Muslim 1 hari penuh, dari mulai sebelum subuh sampai tenggelamnya matahari. Karena waktunya puasa kan dari subuh sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah orang puasa seperti ini, dia Muslim, tahu-tahu wa'iyadzubillah waktu asar dia murtad, maka puasanya langsung batal. Kenapa? Karena dia keluar dari syarat. Karena syarat itu harus berada dari mulai awal sampai selesai paripurna dia menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau sampai murtad, walaupun sebentar saja murtadnya, kemudian dia balik lagi Islam, maka batal puasanya. Syarat yang kedua, berakal, ya, berakal. Jadi akalnya sehat. Fayusardu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Ya. Falau junna bahwa lahdah batala shamu wa amal ilma wa syukur fayasati tafsiruhu fi mukilati shawm. Orang itu harus berakal dan mumayyiz. Nah, kalau seorang anak, mumayyiz itu artinya seorang anak yang dia bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri.
Jadi seorang anak kecil yang bisa makan sendiri tanpa bantuan ibunya, minum sendiri tanpa bantuan orang tuanya, dan juga dia bisa istinja sendiri, cebok sendiri dengan baik, dengan betul, tanpa bantuan orang lain, maka anak itu sudah mumayyiz, maka boleh dia puasa, sah dia puasa. Dan yang berikutnya adalah orang itu punya akal, ya, akalnya sehat. Jadi kalau orang itu idiot, tidak sehat, atau gila, maka dia tidak sah puasanya. Walaupun sebentar, ya, orang umumnya puasa pada siang-siang seperti ini, tahu-tahu sorenya dia hilang akal karena stres atau hilang akal karena kumat, dia punya sakit jiwa, kadang-kadang kumat, sore hari dia kelaparan, dia kambuh gilanya, maka batal puasanya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau syaratnya orang yang berpuasa harus tidak dalam kondisi haid dan tidak dalam kondisi nifas. Terus menerus, kalau seandainya di tengah-tengah puasa keluar darah haidnya atau dia melahirkan, sehingga keluar nifas, maka batallah puasanya, ya, batal puasa. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaum, mengetahui bahwa waktu yang digunakan untuk puasa ini sah untuk menjalankan puasa, ya. Kalau dia tidak tahu apakah waktu ini sah untuk puasa, seperti hari ini apakah ini tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 1 Syawal, jelas itu adalah hari yang tidak sah untuk puasa. Nah, orang itu tidak paham, maka dia tidak sah kalau dia tidak tahu bahwa ini hari sah atau tidak, boleh atau tidak untuk berpuasa. Maka orang itu kalau mau puasa sunnah, dan dia harus tahu betul bahwa hari itu adalah hari yang dibenarkan untuk berpuasa. Inilah syarat sahnya puasa. Jadi saya ulangi, kalau secara rinci syarat sahnya puasa itu ada 5. 1, orang itu Islam. 2, orang itu adalah mumayyiz. Yang ketiga, orang itu berakal. Yang keempat, orang itu suci dari darah haid dan nifas. Dan yang kelima, orang itu tahu bahwa hari yang dia gunakan berpuasa adalah hari yang dibolehkannya, ya, dibolehkannya orang itu berpuasa. Saya rasa ini dulu, insya Allah besok kita akan berlanjut dari yang lain-lainnya, yang diantaranya adalah kita akan membahas syarat wajibnya puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan serba-serbi yang lain yang berhubungan dengan puasa akan kita akan bahas selama di bulan Ramadan ini, insya Allah. Ya, saya cukupkan sekian pembahasannya. Sekarang saya akan buka pertanyaan, beberapa pertanyaan, insya Allah. Nanti kalau waktunya habis, ya kita lanjutkan besok. Monggo, silakan. Ini sudah 4 dari yang tanya. Ya. Yang pertama dari Muhammad Syarif, wassalamualaikum. Pendapat, jika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran, tetapi kita menginginkan pahala untuk memotivasi diri, apakah ini termasuk ibadah yang bisa dikatakan ikhlas kepada Allah? Ya. Ini langsung Anda baca semua atau gimana, Bu? Baca satu-satu aja. Jadi orang masuk bulan Ramadan, kemudian orang itu memotivasi diri untuk banyak membaca Al-Quran dengan niatan untuk mendapat pahala, begitu kan? Iya. Ngejar pahala. Jadi orang yang beribadah atau beramal untuk mengejar pahala itu ikhlas.
Jadi walaupun memang ikhlas itu berderajat ya. Ada jenjang-jenjang keikhlasan. Di antara jenjang keikhlasan adalah orang yang dia beribadah mengejar pahala atau beribadah takut dari neraka, ya, atau beribadah untuk bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Itu semuanya adalah dibenarkan, dan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah diceritakan bahwa memberikan targhib, memberikan hasungan, ya, memberikan janji-janji, iming-iming istilahnya, untuk diberi pahala bagi orang-orang yang baca Al-Quran, diberi pahala orang-orang yang salat tarawih, salat wajib dan lain-lainnya, atau sedekah. Sehingga kalau kita mengejar dari janji-janji tersebut, itu termasuk orang yang ikhlas. Begitu. Oke. Pertanyaan yang izin bertanya, amalan yang bagaimana supaya berjumpa Lailatul Qadar? Pertanyaan, bagaimana amalan yang bisa menjadikan kita bisa dapat Lailatul Qadar? Ya, menjaga untuk diri mendapatkan Lailatul Qadar. Namanya orang yang berjaga-jaga. Sejak awal malam bulan Ramadan tadi malam hingga nanti menjelang hari raya, dari malam tanggal 1 Syawal, maka dia mengisi malam-malam itu untuk amal ibadah. Pasti dia dapat Lailatul Qadar. Karena tidak akan keluar dari 30 hari itu kan. Setiap malam dia ngisi dengan baca Quran, setiap malam dia qiyamul lail, setiap malam dia zikir dan wiridan sampai habis sahur umumnya, kemudian dia wiridan baca Quran, mensempurnakan witirnya sama ba'da isya'nya 3 rakaat, maka dia sempurnakan menjadi 11, maka tambah 8 rakaat. Tiap malam dia menambah witirnya 8 rakaat di akhir malam. Habis itu diisi dengan baca Quran dan zikir tiap-tiap malam. Ya pasti dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Ya, tapi kalau dia hanya jaga-jaga, aku pengen dapat Lailatul Qadar di malam-malam ganjil saja, luput dia. Dia luput karena Lailatul Qadar pun bisa jadi datang di awal-awal Ramadan macam ini. Bisa jadi juga di hari-hari genap, walaupun kebanyakan di hari-hari ganjil, tapi tidak mesti di hari-hari ganjil. Jadi ibarat orang menjaga gawang, jangan sampai dia tidur atau dia merokok-merokok di pojokan papan pal gawang itu, ya, setelah rame-rame bolanya di dekat baru dia siap-siap. Kalau dia bola dikit-dikit siap-siap, nanti kalau ada tembakan dari jarak jauh dia masih duduk-duduk, ya bisa kemasukan dia. Ya, jadi kalau orang berjaga-jaga itu ya jaga betul dari awal dia jaga, mesti dia akan dapat itu. Itulah dan tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, raqqa qalbuh, hatinya itu akan lembut sehingga akan mudah untuk mendapat nasihat dan berubah sifatnya menjadi mulia dan kemudian mudah menangis. Ya, setelah itu dia akan mudah menangis. Itu tanda orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Dan ada tanda-tanda yang lain. Yes. Selanjutnya, seandainya di akhir Sya'ban kita puasa dengan sebab kondisi sekarang yang sedang sulit, seandainya gak puasa, dia pun cuma makan sekali sehari, jadi sekalian puasa dengan niat Senin Kamis dan pokok puasa Ramadan terdahulu, apakah termasuk dihukumi haram juga? Boleh. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini, namanya susah makan, kemarin di awal Sya'ban dia puasa Senin Kamis,
sekaligus prihatin, sekaligus juga untuk mengqadha Ramadan, ya, jalankan sunnah puasa Sya'ban, maka dia boleh seperti itu, tetap tidak diharamkan. Ya. Yang diharamkan seperti yang kasus yang saya katakan tadi, dia tidak ada puasa yang sebelumnya. Di awal Sya'ban dia tidak ada puasa, tahu-tahu tidak ada kasus qadha, tidak ada kasus kerutinan, tidak ada kasus puasa Senin Kamis. Kemarin di awal Ramadan Sya'ban, tahu-tahu di akhir pertengahan Sya'ban tanggal 16 ke atas baru dia puasa. Itu yang namanya yang diharamkan. Tapi kalau kasus yang ditanyakan tadi kan dia sudah awal Sya'ban sudah puasa Senin Kamis. Nah, maka dia berlanjut di akhir Sya'ban tetap boleh berpuasa dan tidak haram dapat pahala. Dan boleh diniati untuk qadha. Itu. Nah, terus di dalam bulan Ramadan ada seorang yang mengalami keguguran di usia kandungan 3 bulan. Apakah setelah keguguran tersebut dihukumi nifas? Ya, jadi orang yang disebut nifas itu, apakah darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ya, darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Tapi dengan syarat bahwa orang itu adalah mengandung. Ya, ada seorang ahli kesehatan, umpamanya bidankah ataupun dokter spesialis kandungankah, positif bahwa orang itu mengandung. Kemudian tahu-tahu 3 bulan atau 4 bulan dia keluar kandungannya tadi. Seorang dokter mengatakan ini adalah keguguran, yang keluar ini adalah calon bayi di janin, ataupun bidan yang ahli di bidangnya yang biasa menangani orang keguguran, dia mengatakan ini adalah keguguran, Mbak. Maka darah yang keluar setelah itu adalah darah nifas. Maka puasanya batal. Dan darah-darah itu berjalan mengikuti hukum nifas. Terus ada berikutnya, jika kita punya hutang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat Ramadan berikutnya, itu bagaimana? Jika ada orang dia punya hutang Ramadan, kemudian dia tidak sempat mengganti sampai datang Ramadan berikutnya, jadi hukumnya apa? Jika orang itu sebenarnya adalah orang yang mampu untuk mengganti, sehat dan tidak ada halangan apa-apa, tapi lalai dia lalai, mundur sampai datang Ramadan tidak sempat dia mengqadha, maka haram dia, dosa dia dosa. Yang kedua, selain dosa, dia harus membayar fidyah, denda. Ya, dia membayar denda setiap harinya diganti dengan 1 mud. 1 mudnya kurang lebih kalau secara istilahnya dibulatkan ya 1 kilo. 1 kilo setiap harinya diganti. Memang dia punya hutang puasa 10 hari, dia dosa, tapi dia belum sempat lagi nih. Bagaimana? 10 hari itu dia ganti 10 kilo berarti. 1 kilo kali 10 kan? 10 kilo dibagikan kepada fakir miskin. Ya, tetapi nanti bulan Syawal atau bulan berikutnya tetap kewajiban mengganti itu tetap ada, gitu. Tetap ada. Nah. Ini yang terakhir, Beb. Ya. Kajian ini saya rekam, kemudian saya share, apakah halal untuk di-share? Boleh, silakan. Kajian ini di-share malah bagus. Di-share biar ada manfaatnya lebih luas lagi. Monggo, silakan. Alhamdulillah. Saya rasa kita cukupkan ya, Pak Nabi ya. Iya.
Kita lanjut nanti sore ya. Jam 4. Di tempat kita akan kajian tazkiyatun nufus dan tata tasawuf. Dan nanti malam jam 9 habis tarawih kita akan kajian hadis insyaallah. Ini berlaku full di bulan Ramadan insyaallah, mudah-mudahan sehat afiat. Tetap kita akan kajian. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya awal awal ya akhir akhirin ya dzal fatil matin. Ya rahim wa sakin ya arhamar rahimin ya Allah. اجعلنا هذا رمضان من أبرك رمضان لنا ومن أنفع رمضان لنا يا رب العالمين وللمسلمين. فرج على المسلمين وارفع عنا الوباء الكورونا والأسقام والأمراض ما ظهر منها وبطن واصلح لنا شأننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على القيام والصيام، اللهم أعنا على القيام والصيام والقراءة القرآن والصدقات والتقبل إن شاء الله صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا وقراءتنا وجميع الأعمال الصالحة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وأمر عزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Assalamualaikum minkum. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.